Al Muslimun TV. Pada Kiai Haji Khairul Saleh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala na'budu illa iyyah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan sehat walafiat. Saat ini puasa kita kalau dalam hitungan waktu sudah masuk ke malam ke-13 ya. Malam ke-13 adalah salah satu malam di antara malam yang penuh dengan maghfirah. Karena puasa seperti kita sering dengar sabda Nabi SAW dalam bulan Ramadan dibagi tiga. Awaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu idkun minan nar. Puluhan yang pertama adalah puluhan yang pertama puluhan rahmat, di mana Allah menurunkan dan memberikan rahmat sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang berpuasa. Dan puluhan yang kedua, salah satu di antaranya adalah malam ini masuk dalam hitungan atau puluhan maghfirah. Perbanyaklah istighfar. Mudah-mudahan kita kembalinya kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak membawa setitik dosa, setitik noda, setitik atau seberkas kesalahan yang kita buat dari dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu buat kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena dosa itu adalah satu penghalang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat hati setiap hamba menjadi keras dan menjadi jauh dari Allah karena dosa. Oleh karenanya kita beruntung jadi orang mukmin, di mana apabila kita sudah berdosa, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk istighfar. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertobat, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan untuk ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejar tiga keutamaan yang tadi: rahmat Allah, maghfirah Allah, dan pembebasan diri dari api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mendapatkan tiga fadilah yang Allah berikan tadi untuk kita, untuk umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya juga ingin membacakan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kamu taat kepada kebanyakan man fil ardi, orang-orang yang ada di atas dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka pasti akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang satu kali ini banyak tipuan. Hidup di dunia ini banyak rayuan. Hidup yang satu kali di dunia ini banyak sekali yang bisa menyesatkan dan mencelakakan kita. Karena dunia ini adalah memang tempat cobaan. Segala macam ada di dunia. Yang baik ada di dunia, yang soleh ada di dunia, yang kafir ada, yang mukmin ada di dunia, yang kafir pun ada, yang musyrik pun ada, yang ibadah pun ada, yang maksiat pun ada, yang taat kepada Allah juga ada, yang membangkang kepada Allah juga ada. Sebab kata Nabi, dunia ini memang untuk hidup berbagai macam keadaan. Nanti baru di akhirat akan dipisah-pisahkan. Mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang mukmin, mana yang musyrik, mana yang bertauhid, mana yang musyrik, mana yang ibadah, mana yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kita ingin menjadi manusia yang selamat di sisi Allah, kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nurut kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Karena sifat orang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah kami taat, ya Allah kami dengar, dan ya Allah kami taat kepadamu. Segala apa saja yang dari Allah, yang dari Kangjeng Nabi SAW kita ikuti supaya kita selamat. Karena nanti apabila hidup kita tidak sesuai dengan tuntutan agama Allah, hanya sekedar mengikuti apa kata manusia, mendengar apa yang dikatakan oleh manusia, mencontoh apa yang dibuat oleh manusia, dasarnya bukan kata Allah, bukan kata Rasulullah SAW. Sekalipun baik kata manusia, di akhirat enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya. Di alam kubur nanti akan mendapatkan 3 pertanyaan katanya. 1, man rabbuka, siapa Rabbmu? Orang yang beriman dia akan menjawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Orang yang beriman kepada Rasulullah akan menjawab Nabi Muhammad adalah nabiku, Nabi Muhammad Rasulku, Nabi Muhammad tauladanku, Nabi Muhammad ikutanku, Nabi Muhammad yang menjadi segala motivasi hidupku, akhlaknya dan sebagainya yang kita ikuti. Dan yang terakhir adalah wa ma dinuka. Ad-din itu adalah aturan dalam hidup kita, syariat kita yang diberikan oleh Allah. Orang-orang yang beriman akan mengatakan al-Islam dini, Islam adalah agamaku. Orang-orang yang beramal dalam hidupnya hanya sekedar mengikuti apa kata manusia, mencontoh apa yang dibuat oleh manusia, mereka akan menjawab sami'tu ma yaqulun nas wa fa'altu ma fa'alun nas. Saya mendengar apa yang dikatakan oleh orang, dan saya hanya mengikuti apa yang dibuat oleh manusia. Di situ akan disalahkan oleh malaikat. Karena apa? Ikutan kita ini salah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati, hidup yang satu kali bukan sekedar baik kata manusia, tapi harus baik dan benar kata Allah dan kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya patokannya agama Islam. Jangan sampai kita tertipu oleh baiknya kata manusia. Apalagi di zaman sekarang orang semakin pandai. Orang semakin pandai berkata-kata. Orang juga semakin pandai menipu dibandingkan dengan orang-orang di zaman dulu. Maka banyak umat Islam ngakunya Islam tapi hidupnya tersesat. Apa sebabnya? Jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, jauh daripada bimbingan para ulama yang menyambungkan lisan Kangjeng Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, ini yang kata Allah, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kamu taat mengikuti kebanyakan apa yang dikatakan oleh manusia, mereka pasti bakal menyesatkan kalian dari jalan Allah. Iyattabi'una illa zanna, karena mereka tidak mengikuti sesuatu kecuali hanya sekedar sangkaan-sangkaan saja. Jadi bukan hanya kita hidup di dunia beramal, bermuamalah, terutama beribadah, jangan hanya sekedar apa kata manusia, tapi harus apa kata Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu yang kata Allah, yang kata Rasulullah? Harus ngaji, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis Nabi SAW. Dengarkan para ulama yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan hadis Nabi SAW, yang hidupnya sudah mengikuti contoh kehidupan Kangjeng Nabi SAW. Wa inhum illa yakhrusun, maka tidak ada yang mereka buat kecuali hanya sekedar kebohongan-kebohongan saja. Mereka mengatakan ini adalah yang benar, bahkan yang paling benar, tapi ternyata nanti tidak diterima oleh Allah, disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita kembalikan diri kita kepada Allah. Mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai anutan kita, sebagai tauladan kita, sebagai uswatun hasanah dalam hidup kita, supaya kita
tidak rugi, dan hidup yang satu kali ini kita tidak sia-sia, di dunia bahagia, di dunia selamat, di dunia berkah, di akhirat kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik pada kita semuanya, dan Allah memberikan panjang umur kepada kita semuanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi manusia yang paling berbahagia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.